untuk ya diskusi dulu. Bisa aja malah ngebalikin keadaan. Tadi ngedown, netral, bisa nge-up lagi. Ya plus minus lah ya pokoknya. Dan tentunya langsung saja kita tabrak, ini dia game pertama kita, Miramar. Oke, kita bakal lihat kayak ini Miramar pertama dengan arah pesawat dari bagian-bagian mana nih? Dari El Pozo ya? Ini Atau dari kiri nggak oh sih? utara, dari atas ya? Lacobre. Oh iya betul, Lacobre. itu ada ini ya, apa Oasis. Oasis ya, tempat berlibur. Tempat berlibur. Kayaknya gue ngekes pernah deh satu kali circle-nya ke Oasis, tapi nggak bener-bener pure ke Oasisnya, agak sedikit menuju ke Oasisnya lah. Dan ini dia, flight path kita sudah terlihat dari arah utara menuju ke arah selatan. Ini terbagi dengan cukup adil, kecuali untuk tim yang turunnya di arah Impala. Tapi GD tidak bermain, berarti harusnya Impala menjadi area yang kosong. Lalu kalau kita lihat lagi, sudah mulai pada turun nih Flo. Akan seperti apa untuk game yang pertama, dan buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk di-like tayangan ini. Selamat menyaksikan buat teman-teman yang lagi menonton di YouTube, di Nimo TV, ataupun di Wit TV, dimanapun itu kalian. Selamat menonton pastinya. Betul, kita menikmati kali game pertama dari rangkaian total 5 match akan dimainkan pada hari ini. So ini dia, kita bakal lihat pertandingan yang pertama. Untuk awal-awal harus ada arah pesawat ini ya, yang kemungkinan clash. Cuma daerah-daerah mungkin seperti Minas dan juga mungkin LL. Selain itu gue rasa nggak akan ada clash-clash lagi yang terjadi sih. Yang paling enak sebenarnya Onyx sih. Begitu garis pesawat muncul, mereka langsung, wah drop zone kita cukup dekat. Betul. Jadi mereka bisa melakukan early looting mereka untuk lebih cepat pastinya. Dan tentunya untuk menuju ke checkpointnya mereka bakal lebih cepat karena mereka menjadi tim pertama yang turun dari arah flight path. Dan pasti mereka sudah memikirkan checkpointnya menuju ke arah mana. Dan circle yang menuju ke arah sebelah kanan ini akan menyebabkan daerah utara tuh kosong. Harusnya dari arah El Azhar, Crossdale Valley, menuju ke sebelah kanan Jangreat. Itu menjadi area yang kosong banget dan enak untuk di-setup. Harusnya ya. Ini yang paling enak menurut gue landscape. Dia sekarang tinggal bisa ambil mobil, menuju ke arah Puerto Paraiso, lalu nyambung kembali. Tapi lihat, tampaknya ada dua tim yang clash kali ini. Di mana kita bakal dari tim Supply Bank bertemu dengan tim NFT. Di awal-awal permainan, ini di El Pozo ya, yang ditinggalkan oleh tim Alter Ego. Karena lagi nggak bermain. Ya tapi mereka berarti mengubah strategi ya. Kalau kita lihat dari NFT, dari beberapa mappingnya mereka tidak turun di sekitar sana. Tapi mereka turunnya itu di arah San Martin. Tapi mereka tidak mengambil San Martin, mereka berpindah ke tempat lain dan kali ini bertemu di El Pozo. Betul, kalau kita lihat kan juga dari tim NFT, biasanya mereka kalau nggak Ruins ambil Val del Mar atau ngambil tempat-tempat yang kosong. Tapi mungkin mereka memperkirakan karena tidak ada tim Alter Ego, gue isi El Pozo. SUBG berpikir hal yang sama. Betul, itu dua pemikiran dari dua tim yang berbeda, pasti bakal chaos banget. Kalau kita ngomongin LL, numpuk dua tim kayaknya nggak bakal chaos di awal deh, kecuali ada yang usil. Nah, biasanya tuh ya di LL kalau udah punya spot drop zone awalnya masing-masing, ya udah aman. Yang penting lo looting di daerah lo, gue looting di daerah gua. Ketika lagi rotasi kita papasan, baru hajar-hajaran. Tapi untuk early fight bener-bener di LL kayaknya nggak bakal. Kecuali juga nih, terkecuali ada yang usil mengambil daerah kekuasaan looting dari tim lain. Itu bisa juga, apalagi di awal kalau jarak pesawatnya agak jauh, itu bisa sering terjadi, bukan bisa lagi ya. Ada clash-clash kecil yang terjadi untuk rebutan kendaraan ataupun mengambil looting-lootingan seadanya. Ya betul, dan yang gua tunggu-tunggu adalah pertempuran untuk beberapa tim yang nantinya akan berotasi karena udah numpuk banget kalau kita lihat dari drop zone RRQ. Lalu tadi ada kelihatan ada Nero juga di mana drop zone mereka tidak terlalu jauh. Kalau kita ngomongin Bigetron tentunya mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Sempat gue ngelihat ada suatu momen di sebuah turnamen Supply Bank tabrak ke arah PKD-nya. Tapi akhirnya Supply Bank melepas PKD dan mereka memilih drop zone yang lain. Betul, kita bahkan juga dari tim Onyx ya. Tim yang paling pertama turun, daerah Lacobre sekarang punya perjalanan cukup jauh depan mata mereka menuju ke bagian kanan bawah dari map. Ini gue bilang nih, landscape ini paling enak. Bisa turun di bagian-bagian bawah, ambil kendaraan dan pasti pojokan tuh kosong. Mereka bisa langsung rotasi menuju ke arah Impala yang notabene harusnya kosong ataupun diisi oleh tim yang baru ngisi sekarang. Betul, dan ini Chumcher yang kosong juga sudah diamankan oleh Maruzama. Tidak mendapatkan gangguan sama sekali, harusnya akan membuat mereka cukup nyaman. Tapi setupnya beda ya, kalau kita ngelihat kayak pada kala itu Morp yang memang turun di arah Chumcher, mereka benar-benar melebarkan daerah kekuasaan mereka. Bahkan mereka mengontrol daerah pertigaan, daerah gereja. Ada beberapa momen juga mereka mengamankan lower ground atasnya gereja tuh yang gudang dewa, gudang bata tuh juga mereka ambil. Tapi dari Maruzama terlihat mereka bermain dengan sangat berhati-hati, tidak terlalu jauh setup yang mereka lakukan, hanya mengamankan untuk high ground, lower ground yang ada di bagian bawah dari Chumchernya. Ini gue yang salah inget atau gimana ya? Seingat gue NFT juga pernah ngambil Chumcher. Iya betul. Iya kan? Itu pas kapan ya? Pas PMNC atau pas sudah nyampe di PMPL ya? Mungkin mereka nggak mau ngambil resiko kali Flo. Dan gambling yang mereka lakukan adalah mengingat El Pozo-nya kosong, gak ada Alter Ego, mereka pengen ambil. Dan ternyata bentroknya sama Supply Bank. Iya, tapi balik lagi sih, itu namanya nggak bisa tebakan. Betul. Kita bisa menganalisa gimana pun, ujung-ujungnya kalau masalah drop, itu tebak-tebakan. Apalagi dengan tim, banyak banget tim-tim yang nggak mendapatkan drop yang pasti. Beda dengan misalnya let's say BTR.
Ya selamnya akan di Pekado. Ya. Karena nggak ada yang mengganggu mereka juga. Atau let's say misalkan dari tim Livescape. Dari season lalu juga di Puerto Paraiso. Padahal ya kalau kita lihat desas-desus yang ada di sosial media gitu, apalagi di komunitas. Ada yang bilang bahwa BTR akan mengubah sedikit drop zone mereka di Miramar. Mereka nggak bakal ambil Pekadonya. Memang tempat yang enak, tapi terlalu sentral. Dan kalau terlalu lama melakukan looting, resikonya adalah akan dipotong sama tim-tim lain. Tapi kalau kita perhatikan dari seorang Hoki, entah kenapa ya gue kalau ngelihat Hoki itu selalu ketawa gitu. Dan dia baru main loh ini. Betul. First match dia. First match-nya dia. Kemarin berarti Hoki nggak bermain sama sekali ya? Enggak, ini baru nih debutnya kembali seorang bocil kematian. Yap, kita bakal lihat impact-nya akan seperti apa untuk supply bank pastinya untuk di kali ini. Dan sudah cukup banyak tim yang melakukan rotasi, tidak hanya supply bank. Tadi Livescape juga melakukan beberapa scrapping dengan sangat cepat di arah kanan bawah melewati Puerto Paraiso. Sementara Boom juga sudah meninggalkan drop zone mereka kali ini dengan 4 vehicle harusnya yang dipunya oleh Bumi Sport saat ini. Belum ada yang fight sama sekali, bahkan knockout pun belum, Flo. Ini membuktikan bahwa memang di hari kedua ini temponya sedikit menurun. Betul, yang gue bilang tadi. Betul. Ini kita bakal baru lihat the real PMPL. Kemarin tuh masih tester, masih pada nyoba-nyoba. Kemarin masih beta. Iya masih ya beta atau alpha lah kita bilang ya. Ini baru the real full version udah keluar kali ini. Dimana semua tim akan bermain lebih rapi, tempo akan menurun. Tapi baik lagi, rumusnya kan selalu sama pas. Apa tuh? Kalau di awal-awal anteng, di akhir akan pecah fight-nya. Pasti. Lo bakal tebak atau prediksi kira-kira pecah fight-nya bakal di circle berapa? Udah pasti 45 sih pas. 45 atau 56? 45 kalau gua. 45, oke. Kecuali ke kota ya, kecuali mental KLL. Kita bakal lihat lebih lama temponya. Dari sejarahnya sih untuk hari pertama Miramar, Erangel nggak ada tuh masuk ke kota-kota. Iya, kan random, Pak. Bener juga. Apakah sekarang adalah meta circle ke open field? Karena tiap Mungkin. PMPL tuh meninggalkan cerita, Flo. Iya. Ada yang zonanya aneh ke bagian pinggir-pinggir dari mapnya, ada yang tiba-tiba selalu ke tengah-tengah. Bahkan ada sempat di momen sebuah grand final, itu adanya ke kota terus. Betul, tapi kalau kita lihat off-season kemarin pas, dari beberapa rangkaian turnamen official juga, itu zonanya lagi meta air. Lagi meta ke tempat-tempat random. Yang menuju ke perairan atau pulau yang terpisah. Berapa turnamen loh pas? Itu zaman season 1 nggak sih? Kemarin, baru off-season kemarin. Oke. Oh di yang ini ya, turni-turni komunitas dan juga beberapa turnamen third party dari PUBG Mobile. Tapi bentar, sudah mulai ada yang bertemu kali ini antara Eagle 365 dan juga tim Aura di mana Cisun sudah mulai memasak granatnya. Pintu akan dimainkan, lempar ke bagian lantai 2, tapi sepertinya dari seorang Alpha dia berada di bagian luar dan sedang melakukan proning. Belum ada follow up dari Eagle 365 dan belum ada pun satu pemain yang dipulangkan ke arah lobby. Alpha sudah mulai memasak granat dan memperhatikan ke arah pintu di mana Aura kira-kira bakal keluar. Ini informasinya bakal matang banget, dilempar tapi lagi dan lagi. Timingnya begitu tepat. Jaden kembali menuju ke bagian ujung dari pintunya. Satu knockout berhasil diamankan oleh Alpha, tapi belum ada follow up dari Eagle 365. Betul, tapi kan dari seorang Jaden tidak mengetahui posisi dari Alpha. Alpha yang ngepron di balik batu yang tampaknya cukup terbuka, tapi tidak disangka oleh tim Aura, membuat tidak dapetin satu knock. Sekarang datang juga bala bantuan dari tim Eagle menuju ke arah tim Aura. Aura pun akan mengirimkan backup juga untuk balik Jason dan juga Jaden. Dari seorang Anthem sudah mengokang bom, dari seorang Katali sudah menabrak juga batu di sisi kiri. Dan coba akan menangkap tim Aura yang kali itu memutuskan untuk coba cabut mundur dan mengamankan posisi mereka. Betul, ternyata Aura yang lebih memilih untuk mundur dibandingkan Eagle. Ketika Eagle sudah mulai melakukan regroup, ini akan menjadi malapetaka tentunya. Karena dari pemain-pemain Aura semuanya sedang dalam posisi di dalam mobil. Tidak ada yang bisa memberikan covering fire. Dan lagi-lagi belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Tempo sudah mulai meningkat, tapi sekarang udah mulai adem lagi. Tapi ternyata di arah yang lain, dari Band of Fight berhasil mendapatkan first blood mereka. Di mana mereka berhasil menjatuhkan satu pemain dari Dewa United. Betul, tangkapan dari seorang Steve tertangkap dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal juga dari tim DU ya, 3 member tersisa. Sekarang mereka punya informasi bahwa ada BFD di sekitar area tersebut dan mereka bisa rotasi dengan lebih aman. Baik lagi, memang tujuan scouter itu ngebuka jalan, tapi baik lagi, scouter yang tertumbangkan ketika rotasi awal, itu agak rugi juga sih hitungannya. Scouter selamat itu bonus gak sih? Bukan bonus, tugasnya adalah kan intinya selamat. Dia ngebuka jalan kan. Kalau dia bisa selamat, itu menurut gue bonus. Karena kita sedikit melihat momen ketika scouter itu selamat. Tapi yang ditangkap kamera ya, kebanyakan ditangkap kamera kan scouternya mati. Tapi sayang di circle-circle awal pas, kalau sampai korbanin diri ya. Iya, kalau iya mas sih. circle 3 OTW 4, nah itu nggak apa-apa. Itu Ini bonus circle 2 kan selamat. sekarang baru? Ini baru ngebentuk circle 2 OTW 3 kan. Yes, ini akan menuju ke arah circle yang ketiga dan ternyata perpindahan circle-nya semakin menuju ke sebelah kanan dan masih cukup banyak area perairan termasuk pulau terpisah yang ada di Miramar. Betul, tapi apakah kita bakal lihat beberapa tim ya, terlihat di gameplay tim. Ada yang melihat circle kayak gini buru-buru mau ke tengah, ada juga yang lihat kayak gini
udah tahu tengah bakal full. Kita pinggirnya nggak apa-apa, santai aja. Ini barat sama selatan nggak sih harusnya yang rame? Gue rasa daerah Puerto-nya kan banyak bukit-bukit tuh, gunung-gunung. Itu bakal banyak yang isi. Daerah sini kan selalu rame nih, ada Void biasanya nih ya. Ini Void, BFD, ada RR Kiryu sama BTR. Iya, gua baru mau bilang ada BTR juga yang biasanya ambil sini. Kalau ada GD juga suka ngambil posisi-posisi sini nih. Betul, tapi GD ambil ini kalau ini dari pojok. Kalau mas tengah dia nggak bakal ngambil. Oh. Tergantung dengan posisi area circle-nya. Betul, karena terlalu beresiko ya. Bagian kirinya kan tebing tuh atau perbukitan yang sangat berbahaya yang ditempatin sama Boom saat ini yang sangat enak untuk memantau pergerakan dari Void yang ada di bagian bibir sungai atau bibir lautnya. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Boom juga mengambil posisi counternya yaitu di bagian high ground masuk ke area rumah panjangnya. Sementara Licin sudah mendapatkan informasi bahwa ada dia akan gede coba menculik player terakhir dari tim Boom kali ini. Betul, gue sependapat sama lo, kayaknya pemain terakhir bakal ditembak, tapi sepertinya akan dibiarkan begitu saja. Oh, sendirian. Kalau berdua mungkin bakal di open fire dari dua pemainnya Void. Tapi karena hanya ada Licin seorang saja, berarti tidak akan ditembak. Tapi sepertinya Boom akan mendapatkan sebuah lawan yang cukup tangguh di mana Livescape sudah memberikan setup. Kali ini dua pemain lewat begitu saja, spray down, triple. Tiga pemain melakukan tembakan dan berhasil mendapatkan satu Ikyar yang menjadi korban. Poin pertama bahkan maybe melepas angle shootnya dan hampir, tapi hampir tidaklah cukup. Hampir saja mendapatkan dua pemain dari Boom Esport. Menjadi mimpi buruk sepertinya rotasi dari Boom sudah mulai terpecah. Bahkan kali ini Boom ada satu pemain mereka yaitu Ken yang tertangkap oleh tim Takai yang mendapatkan kontrol area perbukitan. Betul, tampaknya dari Boom pengen nusuk ke bagian-bagian cukup ramai ternyata dan langsung ke pick off dua member mereka di awal-awal permainan. Tapi sembari tim lain nge-pick off Boom tampaknya dari DU pun menemukan posisi dari tim Takai yang lagi pengen mengambil high groundnya. Pengen men-secure titik tertinggi di area circle kali ini. Ini nih bedanya sama season-season sebelumnya. Kalau season sebelumnya mungkin melihat angle shoot seperti ini nggak bakal mereka pick off. Tapi mereka bakal hold dulu, lebih mengutamakan untuk tim yang akan menabrak atau berusaha meretake kompon milik DU. Tapi kali ini DU benar-benar membuka tembakan mereka dengan jumlah pemain mereka yang hanya menyisakan 3 saja. Karena satu pemain mereka sudah dipulangkan tadi ketika sedang melakukan rotasi scouternya. Tapi mereka berani untuk membuka tembakan dan Hands yang sendirian di atas tebing ini. Apakah bisa bertahan karena dua follow-up-nya bakal lambat. Tapi lagi-lagi potongan rotasi terjadi. Kali ini Void yang mendapatkan satu pemain dari supply bank. Ternyata Hoki yang menjadi incaran tapi ada tembakan dari arah yang lain. Belum diketahui tembakannya dari arah mana ternyata. Masih ada Rosemary yang memberikan backup dari jarak yang lumayan jauh. Dan bisa mendapatkan posisi dari seorang Licin. Betul, kita bakal lihat dari Rosemary juga langsung nge-pop up smoke-nya. Coba untuk membutakan vision dari sisi kanan. Dan tampak Licin pun ketahuan ditembak. Tapi Rosemary malah hampir ditumbangkan. Dan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh seorang aimbot. Yang kali ini agak flank ke arah kanan, nempel ke arah depths kali ini. Betul, dan aimbot sudah mulai semakin mendekat ke arah depths-nya. Sementara Harvest masih belum bergerak dari tepatnya, tapi dua pergerakan sudah dilakukan oleh tim Void. Kali ini semakin mendekat menuju ke arah pemain-pemain dari Supply Bank. Dan Rosemary tidak ada kesempatan untuk di-revive. 1 poin eliminasi masuk menuju ke arah Void lagi. Ya, kita balikin juga dari tim Void tampaknya sudah mengambil lower ground dari tim SUBG dan membuat mereka terpaksa bertahan. Tapi sembari kita lagi lihat tim yang bertahan, BFD bakal pindah posisi bertemu dengan tim Livescape yang sudah berhasil menculik satu member dari Boom. Sekarang bakal fight dengan tim BFD. Wow, jump shoot yang begitu indah dari seorang Kato mendapatkan satu pemain dari Bonafide dan harusnya itu akan dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Smoke sudah mulai terpop up dan kali ini tempo akan sedikit menurun karena Kato sedang melakukan healing. Sementara Audrey masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Bonafide melakukan setup 2-1 tapi jarak mereka tidak terlalu jauh saat ini. Sudah mulai menuju ke arah Tayonya dan akan berusaha untuk menyelamatkan Nox. Tapi ini sebuah movement yang greedy. Kalau misalkan upayanya gagal untuk menyelamatkan Nox karena Nox sudah dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Bonafide bertahan dengan 3 pemain mereka. 2 pemain di arah Shake dan Hans akan melakukan regroup bersama dengan pemain-pemain yang lainnya. Tapi what a nades dari seorang Audrey mendapatkan 1 pemain bots tumbang. Ini akan memporak-porandakan defensif dari tim Bonafide. Bahkan masih bersembunyi di balik sebuah smoke pun sudah terspot oleh pemain-pemain dari Livescape. Mereka benar-benar memberikan pressure ke arah Bonafide. Bahkan dipaksa Bonafide mundur dan hanya menyisakan 2 pemain. Ucup sudah mengamankan jalur rotasi dari Hans for You. Ya, kita balik juga dari seorang Hans for You dan teman-teman langsung mundur juga menyadari bahwa itu kondisi terlalu sulit untuk diselamatkan juga. Langsung back off dan mengamankan posisi mereka tepat di ujung zona di mana mereka cukup berdekatan dengan tampaknya tim Onyx di bagian kanan atas kali ini. Zona pun masih ngedonat kembali dan kali ini dari tim Livescape lagi-lagi mendapatkan keuntungan dari posisi mereka berhasil menculik player-player dari tim yang berbeda. Ya lo lihat Livescape lebih agresif nggak sih dibanding hari pertama kemarin? Jauh lebih galak kali ini.
Ya, ini pembuktian juga tentunya dengan transfer window yang terbuka kemarin. Mereka mendatangkan Audrey, melepas 2 pemain ya kalau nggak salah ya. Betul, mereka melepas 2 pemain, mendatangkan Audrey dan mendatangkan Maybe juga kali ini ya. Betul, impact-nya lagi kita lihat lah. Kalau kita ngomongin beberapa turnamen yang udah pernah mereka lakuin sebelum on season di PMPL, tentu mereka mendapatkan beberapa kali trofi lah kalau nggak salah. Setahu gua dan seingat gua ya. Dan ini yang menjadi masa-masa benar-benar pembuktian mereka apakah transfer window-nya dari tidak hanya Landscape tapi untuk semua tim, apakah efektif untuk di season 4 ini. Betul, tapi sembari kita melihat tim-tim lain juga sudah mulai termakan oleh Sakita Blue Zone. Sini Eagle dengan rotasi sempat tertahan oleh tim Aura, sekarang harus berjuang kembali masuk ke area zona dan masih nahan Sakita Blue Zone. Yang sekarang bentar lagi bakal menutup dan OTW zona keempat yang pastinya nggak mau ditahan terlalu lama. Karena kita tahu zona keempat tuh biasanya sakitnya luar biasa besar damage-nya. Betul, dan tadi BTR ada Yuhai nggak ya? Kemarin sih kalau nggak salah Yuhai nggak bermain sama sekali. Kemarin full Liquid yang bermain, tapi apakah kali ini Yuhai bermain? Gue tidak terlalu memperhatikan tadi karena kita sedang membahas hal-hal yang kita rangkum dari beberapa fight yang sudah terjadi. Dan tentunya fight masih terus-terusan terjadi di mana Nero sudah mendapatkan poin eliminasi mereka. Di mana Onyx tadi yang menjadi korban dari tim Nero sudah mulai bertemu, sementara Eagle, Katalis ditinggal di arah belakang cukup dekat dengan Carrot dari Maruzama. Betul, hingga 15 menit pas, belum ada tim yang tumbangkan secara utuh. Tapi yang bonyok udah banyak. Banyak. Itu ada total 8 orang. Tapi secara utuh tim belum ada di pelanggan ke arah lobby, menunjukkan bahwa tim ini udah banyak yang memiliki rotasi rapi dan juga punya plan-plan yang bisa mempertahankan survival time mereka dengan waktu yang lebih tinggi. Ya, wow, lagi-lagi kita entah kenapa ya gue ngeliat hari pertama dan hari ini momen granat tuh bener-bener banyak banget loh. Mungkin kalau ada edisi bloopers dari PMPL, granat bloopers boleh lah. Karena 2 hari ini momen granatnya udah banyak banget. Betul, ini bener-bener baik banget sih fight-fight yang kita bakal kayak juga di kill feed tampaknya mulai terjadi beberapa dikejar clash dong. di luar area dan sekarang dari Ucup dikejar sama Wah, seorang gila Nick nih. menuju ke bagian bawah. Wow, tapi di-skip. dilewatin begitu aja. Sementara secure Nick, low ground dulu. ya mereka bakal menabrak dan mendekati setup dari Livescape. Ada Audi dan juga Kato yang siap menyambut kedatangan dari Nick untuk tim Onyx. Sementara Ucup masih menyembunyikan dirinya di daerah perairan. Betul, zona pun menuju ke banyak perairan ya, menuju ujung-ujung dari mapnya. Berarti kita bakal melihat banyak banget juga tim yang mungkin tenggelamin posisi mereka ke arah dari lautnya. Tapi kita bakal juga ada fight di antara 3 tim. Ada Zone, Aura, dan juga RRQ Wah, yang mulai knock merebutkan satu. satu area yang sama. Kali ini Valdemar dalam posisi knockout, tampaknya RRQ dijepit belakang dan juga depan dan juga kiri. Ada tim-tim lain yang sudah menunggu Confirm. momennya kali ini. Betul, bahkan sudah dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Dan kali ini Aura mengirimkan 2 pemain mereka untuk masuk ke bagian dalam, di mana Mort akan menyambut kedatangan mereka. Jeksinya tumbang akan langsung di-push begitu saja. Peko masih bertahan di bagian lantai 2, bermain di arah tangga, dan Mort akan memberikan follow up dari bagian bawah. Tapi ada satu pemain dari Aura yang lengah, tidak menyadari kedatangan dari seorang Mort. Bahkan kali ini sudah melakukan setup di bagian bawah tangganya. Masih ada close combat, front shoot yang gagal. Mort memenangkan fight-nya, kembali tumbang. Satu persatu pemain dari tim Aura dan No Mercy akan langsung tabrak. Momentum ini dan diberikan kesempatan untuk melakukan healing. Dan rata sudah RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura survive, tapi 2 pemain mereka tidak bisa selamat. Betul, itu fight yang benar-benar sengit banget dan pasti sangat menentukan hasil mereka menuju ke akhir game. Karena ini zona keempat dan mereka rebutin area-area gudang kali ini. Dan kita bakal juga dengan tumbangnya 2 tim, menyisakan 14 tim, tapi hanya 43 individu yang masih live. Dengan ini terbukti banyak banget tim sudah banyak kondisinya. Betul, apalagi circle-nya masih mengamankan beberapa persen untuk perairan. Ini akan merepotkan karena daratannya tidak terlalu banyak tentunya. Sementara NFT yang mengungguli posisi mereka dari high ground yang mereka punya. Tapi kalau tiba-tiba zonanya berpindah, mereka butuh PR untuk bergerak menuju ke arah Bigetron. Bigetron juga tidak terlalu nyaman sebenarnya posisinya. Karena, Yuhai bermain. Yuhai bermain, tapi Karena, dari BTR kejepit banget loh pas kali perhatikan posisi mereka. Mereka maju ke kanan tuh susah. Betul. Karena di depan mereka, NFT. kiri mereka, kan mereka juga lawan semuanya. Bahkan dari tim Zone, itu enak banget posisi mereka sekarang. Ya sejauh ini enak, tapi kalau tiba-tiba ditabrak sama 2 tim itu pasti bakal bonyok banget. Mengingat Circle juga udah mulai ngerjain setup dari tim-tim yang bertanding. Dan kalau kita lihat dari Grimory masih berusaha untuk mendapatkan angle view-nya menuju ke arah tim Nero. Semakin melakukan flank ke arah kiri dan apakah bisa mendapatkan sebuah backstep untuk seorang Grimory. Bergerak pelanan pasti. Kalau kita lihat di arah minimapnya, semua mata dari Nero tertuju ke bagian depan. Tidak ada yang mengontrol bagian belakang mereka. Yap, kita bakal lihat dari tim Takai kali ini pelan-pelan masih mencari posisi yang ideal. Sudah mengokang bom juga dari Grimory, akan lempar ke arah depan, akan kali menemukan korban dari tim Nero. Kali ini tampaknya bakal mengenai targetnya, tapi belum secara utuh. Betul, hanya sedikit memberikan splash damage doang. Tadi Grimory masih penasaran seperti apa setup yang dilakukan oleh tim Nero saat ini. Karena Nero bertahan dengan 3 pemain mereka sejauh ini sudah mulai di-push. Sepertinya satu orang terlihat di balik sebuah pohon, tapi low HP dan berhasil diamankan oleh seorang Crush. Satu tumbang, tapi trade talk terjadi. Grimory bakal langsung tabrak menuju ke arah depan sana. Close combat dengan menggunakan kekeran hologram-nya.
namun masih belum terlalu maksimal. Dua terknock out, 1v1 situation. Hanya ada Hades yang tersisa, namun Hades berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Nero, wow, diratakan. Yes, hingga hari kedua gue belum melihat Nero yang bermain waktu di PMNC. Setuju. Gue belum melihat Nero yang segarang di PMNC. Tapi baik lagi, mereka masih punya chance 3 game lagi pada hari ini untuk maksimalkan performa mereka. Baik lagi, ini scene Indo. Gue selalu berharap kalau semua tim step up. Ya, itu yang kita harapkan karena dengan step up-nya tim Indo juga pasti akan menguntungkan juga kalau semua tim step up di Indonesia pasti akan memberikan harapan besar untuk kita ketika menuju ke saya nantinya. Betul, karena baik lagi tim Indo yang terkirim adalah tim yang terkuat pastinya. Betul. Dan kita akan bangga mendukung mereka ketika mencapai tahap-tahap internasional. Tapi kalau kita sekarang juga Zona kembali ke bagian selatan. Belum mengambil perairan tapi dari Livescape. Mau nggak mau harus clear Onyx kali ini. Ini antara Livescape atau Onyx yang keluar selamat dari area ini. Iya, dan ini granatnya dimasak cukup lama, bakal dilemparkan ke arah depan dan on point lagi. Begitu banyak bom momen lagi. granat, bahkan 2 granat meletup. Menumbangkan 2 pemain dari Onyx, hanya menyisakan 1. Power pump di bagian atas, tapi terlalu fokus tidak sadar ada Kato yang menembak dari bagian bawah dan rata. Sudah Onyx dipulangkan ke lobby di hashtag ke-13 dengan hanya 1 poin eliminasi. Betul, kita bakal tinggal 12 tim tersisa tapi 30 individu yang masih live. Yang berarti yang utuh timnya itu hanya Livescape, BTR, Void dan juga kemungkinan dari Maruzama. Livescape 7 loh. Iya, mereka nyayur banget pas karena posisi mereka enak dari Puerto Paraiso, tinggal nge-clear tim-tim yang pengen masuk ke bagian ujung dari pulaunya. Ya, betul. Ini benar-benar menyapu bersih untuk tim-tim yang ada di sekitar Livescape. Mereka menzoning out Bonafide tadi. Terus mereka meratakan Onyx dengan jumlah poin eliminasi mereka 7 saat ini. Sementara Chill dari Maruzama mendapatkan high ground control dan di depan mereka ada 4 pemain dari Red Alliance. Kalau tiba-tiba circle-nya bouncing, ini bakal ada pengikisan massal. Dari 12 mungkin akan hanya ada 7, 6 lah. 6 atau 5 bahkan bisa gue prediksi. Bisa karena kan banyak banget yang udah tinggal last man standing nih. Iya, betul. Itu bakal terkikis dengan luar biasa cepat. Wow, bahkan dari Bigetron juga masih bisa mendapatkan sebuah angle yang sangat-sangat free. 1 poin eliminasi kembali masuk karena Bigetron dan Takai tidak diberikan nafas untuk bergerak. Zuxi punya angle menuju ke arah Hades, naik menuju ke arah Bagi. Ini angle yang sangat free. Akan langsung ditembak Spraydon dan ada bantuan DPS dari Blue Zone namun masih belum bisa mendapatkan last man dari tim tersebut. Masih bisa lolos Hades, kali ini Takai berhasil survive saat ini dan sudah mulai mendekati zona. Tapi zona menuju ke arah sebelah kanan. Ini pengikisan massal sih. Betul, ini pengisian masa luar biasa besar. Kali ini kita bakal dari BTR pun langsung puter dan coba untuk nge-sweeping. Karena maju ke depan tuh pasti jadi inceran target tembak-tembakan semua tim. Dari BTR mau ngomong harus nge-clear dan sweeping pinggiran circle dan memastikan mereka menyediakan slot untuk mereka masuk ke arah zona ke-6. Betul, bahkan mereka sudah mulai melakukan split. Dua-dua split yang mereka lakukan. Tapi Yuhai tertangkap. Hanya ada seorang Zuxi yang siap memberikan backup. Tapi ternyata Maruzama juga join the fight. Dan ternyata Bigetron tersandwich dari 2 tim yang berbeda. Low HP kembali dan Maruzama lengah. Ada push yang dilakukan oleh Bigetron. 1 ditumbangkan dari Maruzama. Betul, kita bakal zona pun sudah mulai bergerak. Memang zona cukup lambat, tapi ini zona yang luar biasa sakit yang pasti membuat tim-tim lain pun mikir untuk maju ke arah depan. Livescape tampaknya juga masih cukup enak. Kali ini posisinya tinggal coba nge-clear area sekitar mereka. Bahkan 9 total eliminasi sudah dikantongi oleh mereka. Wow, itu banyak banget loh. Dan Bigetron hanya bertahan dengan seorang Luxi saja. Last man dari Bigetron yang tersisa saat ini. Bahkan dari Maruzama mereka udah nggak lama-lama lagi untuk ngelok arah Bigetron. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan pergerakan mereka untuk menuju ke titik yang aman. Dan No Mercy tidak membuka tembakan dan langsung ditabrak. What? Cannot cukup berani untuk melakukan tabrakan menuju ke sebuah shake yang sudah dikuasai oleh sebuah tim. Wow, 2 tumbang dengan instan dan Boom berhasil menguasai compound mereka dengan sangat-sangat baik tanpa adanya korban jiwa. Dan kita bakal lihat dari Boom kali dengan 2 player tersisa masih menjaga juga area shake mereka. Ada juga dari seorang Lici mendapatkan poin tambahan bagi timnya. 7 elimination dari tim Void. Ini tampaknya awal yang sangat baik bagi tim Void. Livescape yang tadi terlihat cukup nyaman. Sekarang sudah kehilangan 2 member mereka. Sedang dalam posisi inaktif dan coba untuk di-revive kembali oleh mereka. Iya, dan Boom tidak memberikan kesempatan untuk Livescape melakukan revive. Tembakan demi tembakan terus-terusan dilakukan oleh Ponbit tadi dan Livescape. Atau akankah menyelamatkan seorang Maybe? Karena Maybe sepertinya membutuhkan pertolongan. Belum bisa di-revive, ada gangguan lagi dari Ponbit. Nggak dilepas sama Boom. Begitu melihat mangsa mereka bakal gigit sampai mendapatkan poin eliminasi. Betul, ini tampaknya dari Void akan mendominasi sih. Mereka masih lengkap dengan 4 anggota mereka, punya posisi yang sangat enak di ujung zona. Tidak mungkin ada nembak dari arah air. Dan mereka tinggal fokus untuk nge-clear tim-tim depan yang kondisi sudah bonyok-bonyok semua. 1, 2, 2. Ya, Poker sudah berhasil di-revive dan Ponbit. Ada beberapa molotov yang dilempar tadi dari Livescape. 2 pemain bakal bergerak secara beriringan di sandwich kanan dan juga kiri yang akan memberikan distraction dan what?
berhasil di retake. Tapi satu pemain Landscape dipulangkan ke arah lobby. Oh, tapi kita bakal lihat seorang aimbot tampaknya juga tertangkap oleh anggota dari Livescape kali ini. Tembak jarak jauh oleh seorang Lee Sin. Nahan sakitnya Blue Zone tapi belum bisa menemukan korbannya kali ini. Ini 1 lawan 2. Ini benar-benar pengikisan massal. Tiba-tiba tinggal 3 dan sekarang tinggal 2 tim. Voin dengan 11 poin eliminasi. Menyisakan 2 tim saja antara Eagle dan juga Voin dengan kondisi jumlah dari Voin yang lebih banyak 4 lawan 1, bukan jumlah yang imbang untuk seorang Leons, tapi posisi dari Leons pun sudah mulai ketahuan bagaimana cara dia survive dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Voin untuk game yang pertama. Yes, dengan total jumlah eliminasi mencapai 12. Itu pasti jumlah angka yang membuat mereka cukup nyaman dengan WCD pada kali ini. Wow, berapa tadi? 12 ya? 12 poin eliminasi dari Voin tadi benar-benar menakjubkan. Padahal kalau kita lihat tadi mereka agak sedikit struggle untuk keluar dari checkpoint mereka karena terpotong oleh beberapa tim. Tapi somehow begitu kameranya fokus melihat fight-fight yang lain, mereka berhasil survive bahkan bisa mendapatkan